Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami ingin menjelaskan terkait dengan pengetahuan dan perkembangan Islam di Afrika dan di Amerika. Namun sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Nur Ainul Latifah dan rekan saya yaitu Aupi Dalila. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu sejarah perkembangan Islam di Afrika. Islam datang pertama kali ke Afrika pada saat hijrahnya orang-orang Islam dari Mekah atas perintah Nabi Muhammad SAW pada tahun 615 Masehi. Kemudian setelah Islam masuk ke Afrika, tepatnya di Ethiopia, ajaran Islam menyebar di benua ini pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian proses penyebaran Islam di Afrika kala itu terjadi di Cyrenaica, sebelah timur Libya, dan dilakukan oleh Panglima Militer Khulafaur Rasyidin Amr bin As pada 642 Masehi atau pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab yaitu 433 Masehi sampai 644 Masehi. Setelah itu, Islam menyebar ke seluruh Afrika Barat melalui pedagang, cendekiawan, dan misionaris melalui cara damai. Dengan cara ini, Islam menyebar ke seluruh dan sekitar Gurun Sahara pada era dinasti Umayyah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid pada tahun 705 Masehi hingga 715 Masehi. Islam menyebar hingga ke wilayah Maghribi Maro. Kemudian pula setelah dinasti Umayyah runtuh dan digantikan Bani Abbasiyah yang menguasai wilayah Afrika, dinasti ini fokus pada pengembangan dan pembangunan peradaban Islam di sana. Setelah Islam masuk dan berkembang di wilayah Afrika, para penguasa Muslim di sana menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa antar suku dan bangsa serta sebagai bahasa pengantar dalam sekolah. Penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di Afrika merupakan dasar dari perkembangan Islam di sana. Sejak saat itu, jihad Islam tidak lagi menggunakan senjata, melainkan menggunakan bahasa dan ilmu pengetahuan. Kemudian di bidang administrasi, kehadiran Islam di Afrika memberikan sumbangan besar bagi sistem pemerintahan. Salah satunya terlihat pada dinasti Fatimiyah yang menggunakan sebutan khalifah sebagai kepala pemerintahan dalam urusan dunia maupun keagamaan. Di dalam pemerintahan, khalifah berperan dalam mengangkat dan menghentikan pejabat yang berada di bawahnya. Dalam jabatan pembantu khalifah seperti kementerian negara dibagi dalam dua kelompok, yakni ahli militer dan ahli keilmuan. Pejabat yang ahli di bidang militer menduduki jabatan keamanan serta pengawal pemerintahan khalifah. Sedangkan untuk pejabat yang ahli di bidang keilmuan menduduki jabatan di bidang hukum, pendidikan, lembaga ilmu pengetahuan, ekonomi dan perdagangan, keuangan, urusan rumah tangga istana, dan urusan agama. Selain itu, ada aspek yang sangat penting dalam perkembangan peradaban Islam di Afrika, yakni pentingnya toleransi beragama. Dalam penaklukan wilayah di Afrika, pasukan Islam tidak memaksa penguasa setempat untuk memeluk Islam kecuali atas kemauannya sendiri. Mereka kemudian diberi hak untuk meneruskan pemerintahan otonom dengan kewajiban membayar pajak perlindungan atau jizyah kepada khalifah. Para penduduk Afrika yang memeluk agama selain Islam juga mendapatkan perlindungan terkait hak kebebasannya dari khalifah. Kemudian selanjutnya ada sejarah perkembangan Islam di Amerika. Islam masuk ke Amerika diperkirakan pada abad 16, di mana Estefaniko dari Ajamor menjadi Muslim pertama. Walaupun ada pendapat yang menyatakan keberadaan Muslim di Amerika dibawa oleh imigran dari Timur Tengah sekitar abad 19. Pada awalnya, Muslim pertama di Amerika adalah budak. Banyak budak yang dikirim ke Amerika untuk berbagai lahan pertanian.
Sejarawan memperkirakan ada sekitar 40.000 orang Islam dikirim ke Amerika Serikat sebagai budak, sedangkan jumlah keseluruhannya di benua Amerika mencapai 3 juta orang Muslim Islam dianggap sebagai agamanya imigran Timur Tengah. Namun sejak dulu masyarakat Amerika telah menganut agama sejak dulu yang mengenal tentang menjunjung tinggi nilai agama. Kepercayaan agama yang dianut masyarakat Amerika dahulu seperti kepercayaan terhadap nenek moyang ataupun benda-benda alam atau disebut dengan animisme. Kemudian ada Yarrow Mahmud yang merupakan seorang budak Muslim Afrika telah menjadi salah satu pemegang saham di Bank Colombia, dan perempuan pun mendapat kesempatan berpartisipasi untuk mengembangkan Islam di Amerika. Amerika telah memberi kebebasan para Muslim untuk menjalankan ajaran Islam dan menjadi tempat bagi para Muslim untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam. Amerika menjadi negeri bagi kaum imigran telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, mulai dari perubahan ekonomi, teknologi, budaya, demografi, dan sosial yang semakin lebih baik, bahkan menjadi pertanda dari modernisasi. Negara Amerika yang terus mengalami progresif, dibangun dan moral yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan hal itu, keberadaan agama seperti Islam di Amerika dapat dengan mudah diterima dan berkembang dengan bebas, tetapi tetap memenuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah. Islam di Amerika merupakan agama yang cukup diminati, di samping kedudukan mayoritas agama masih didominasi oleh agama Yahudi dan Kristen. Perkembangan Islam di Amerika memiliki persentase yang baik dan banyak memiliki peran pada instrumen kehidupan dan masyarakat kenegaraan. Akan tetapi, lambat laun Islam semakin berkembang di Amerika Serikat. Selanjutnya, perkembangan Islam di Amerika memiliki banyak perubahan di setiap masa yang dilaluinya. Kedudukan Islam sendiri di Amerika tidak berbeda jauh dengan agama lain di Amerika, karena Islam dikenal sebagai agama yang langsung, kodrat, lugas, dan disiplin. Islam telah memberikan banyak perannya di Amerika, seperti berdirinya komunitas-komunitas Muslim, adanya peternakan dan pertanian Muslim dengan para dokter dan para profesional lainnya, kajian-kajian Islam di bidang akademis pada sejumlah mata kuliah di universitas yang ada, pembangunan masjid, pembentukan Chapline atau sebuah tokoh agama di Amerika Serikat, dan banyak lagi, hingga Islam menjadi salah satu dari 3 agama terkuat di Amerika. Amerika adalah negara sekuler yang memisahkan urusan agama dengan urusan pemerintahan, tetapi bukan berarti tidak andil dari agama dalam kesejahteraan negara itu sendiri. Sebagai sebuah agama, agama Islam diterima dan dibiarkan berkembang, dan dewasa ini pertumbuhan umat Muslim di Amerika terhitung signifikan. Wilson mengatakan bahwa agama adalah kontrol sosial untuk mempertahankan kohesi sosial. Ketika masyarakat Amerika tidak terkontrol pasca tragedi tanggal 11 bulan 9, Islam datang untuk memperbaikinya. Kemudian dari perkembangan yang terjadi memberikan semangat kepada para Muslim di Amerika. Penyebaran Islam telah dirasakan oleh kota-kota besar, bahkan pada kawasan pemukiman terpadat, Islam dapat berkembang di sana, dan beberapa wilayah tersebut adalah kawasan Dearborn, Michigan, memiliki sekitar 80.000 imigran Muslim, 250.000 imigran dan penduduk asli Muslim di Chicago, sedangkan di New York memiliki lebih dari 250.000 kaum Muslim. Di California terdapat lebih dari 250.000 lagi, dan di California kebanyakan disinggahi oleh imigran Pakistan dan imigran Iran.